Halo anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Ketemu lagi dengan Pak Rijal. Di semester kedua ini untuk siswa kelas 9, kita akan mulai materi kita yang pertama, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Jadi materinya itu nanti ada dua, bangun ruang sisi lengkung dan juga materi mengenai kesebangunan. Oke, baiklah, di bangun ruang sisi lengkung itu nanti kita akan mempelajari 3 buah bangun pokok, yaitu ada kerucut, lalu ada tabung, dan juga ada bola. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu materi kerucut. Jangan lupa kamu siapkan buku catatannya untuk mencatat apa-apa saja materi yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Baiklah, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu materi kerucut. Oke, kerucut itu bangunnya berbentuk seperti topi ulang tahun, atau bisa juga dikatakan bentuknya itu berupa seperti bentuk corong untuk membuat makanan nasi kuning tuh, tumpeng. Nah, itu berbentuk seperti kerucut. Nah, ciri-ciri dari kerucut itu yaitu yang pertama, dia mempunyai alas berbentuk lingkaran. Alasnya ada di bawah nih, berbentuk lingkaran. Yang kedua, dia mempunyai sebuah rusuk. Yang ketiga, dia mempunyai 2 buah sisi, yaitu sisinya ada sisi bagian atas dan bagian alas. Gitu. Yang atas disebut dengan sisi selimut, yang di bawahnya nanti disebut dengan sisi alas, yang bentuknya nanti menyerupai lingkaran, yaitu bentuknya berupa lingkaran. Yang keempat, si kerucut ini mempunyai titik puncak. Titik puncaknya ada di atas nih. Di atas ini itu dikatakan sebagai titik puncaknya. Kemudian yang kelima, tinggi kerucut adalah jarak antara tinggi puncak dan titik pusat pada alas. Nah, tinggi kerucut itu dikatakan dari atas sini hingga ke bawah. Jadi itu dikatakan sebagai tinggi kerucut, dimulai dari atas sampai dengan tengahan pusat lingkaran atau pusat alasnya. Kemudian kita akan mempelajari mengenai jaring-jaring pada kerucut. Ya. Jadi kalau gambar kerucut yang seperti ini, yang bentuknya seperti topi ulang tahun, kalau kamu belah, dia bentuknya akan terbagi menjadi 2. Nah, ada yang bagian atasnya ini berupa selimut dan ada bagian bawahnya ini berupa alas dan bentuknya berupa lingkaran. Nah, kemudian di sini di bagian kerucut ini ada T itu menyatakan tinggi, R itu menyatakan jari-jari lingkaran, dan S itu adalah panjang sisi miring kerucutnya atau disebut juga dengan garis pelukis gitu. Nanti ketika dia dibelah, bagian atas jaring-jaring kerucutnya ini atau bagian selimutnya, dia akan membentuk sebuah bangun baru. Bangun datarnya itu berupa bangunan juring. Nah, nanti si garis pelukisnya ini dia akan menjadi jari-jari dari lingkaran yang berupa juring itu. Kemudian, apakah rumus dari luas dan volume pada kerucut? Oke. Untuk mencari luas permukaan pada kerucut, rumusnya adalah Pi kali R dalam kurung R ditambah S. Pi-nya boleh pakai 22/7, boleh pakai 3,14, dan itu tergantung dari apa yang menjadi petunjuk di soal. Kalau dikatakan Pi-nya 22/7, berarti kamu pakai 2/7, dan kalau pakai Pi-nya 3,14, maka kamu pakai 3,14. Kemudian R itu tadi jari-jari dan S itu adalah panjang garis pelukis. Nah, bagaimana cara mencari panjang garis pelukis? Nah,
Kalau kamu lihat gambar dari tinggi jari-jari dan garis pelukis, ini gambarnya akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, ketika nanti ketemu dengan gambar segitiga siku-siku, berarti materinya berlanjut dari materi Pitagoras, dari materi ketika kamu SMP kelas 8 dulu. Maka, panjang garis pelukisnya bisa kamu cari menggunakan rumus Pitagoras, atau kalau dari gambar ini bisa dikatakan S pangkat 2 sebentar. Bisa dikatakan S pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 sama dengan T pangkat 2 ditambah R pangkat 2 menggunakan rumus Pitagoras. Kemudian untuk mencari luas selimut kerucut, rumusnya adalah Pi kali R kali S. Sementara itu untuk mencari rumus volume kerucut, rumusnya adalah 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Tuh. Keterangannya, Pi itu artinya 22/7 atau 3,14. R itu berarti jari-jari alas, T itu berarti tinggi kerucut, dan S itu adalah garis pelukis. Kemudian kita masuk ke bangun yang berikutnya, yaitu berupa tabung. Ya, gambar tabung itu gambarnya seperti tong atau gambarnya seperti berbentuk seperti tongkat. Bagian tengah tongkat ya seperti ini nih, melingkar. Nah, ciri-cirinya gambarnya seperti ini nih kalau tabung nih. Ciri-cirinya itu yang pertama, dia mempunyai alas dan tutup berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang sama panjang. Berarti kalau tabung itu jaring-jaringnya harus sama nih. Misalkan jari-jari alasnya 7, berarti jari-jari tutupnya juga harus 7. Kalau dia tidak sama, berarti dia tidak dikatakan sebagai bangun yang berupa tabung. Yang kedua, dia mempunyai 2 buah rusuk. Ada di kiri 1, di kanan 1. Gitu ya. Ada rusuknya tuh di bagian lingkaran bawah dan bagian atas, Kemudian yang ketiga, dia mempunyai 3 sisi. Nah, sisinya itu ada sisi alas, sisi selimut, dan sisi tabung. Kemudian yang keempat, dia tidak mempunyai titik sudut. Yang kelima, tinggi tabung adalah jarak antara alas dan tutupnya. Jadi tingginya tabung itu jarak dari tutupnya ditarik sampai ke bawah, itu dikatakan sebagai tinggi tabung. Nah, sementara itu jaring-jaringnya tabung, jaring-jaring itu maksudnya kalau dia dibelah, bentuknya ada apa aja. Nah, di tabung itu tutupnya nanti berupa lingkaran, bagian selimutnya itu bisa berupa berbentuk persegi panjang, dan alasnya juga berbentuk lingkaran. Nah, untuk tutup dan alas dia bentuknya sama dan ukurannya pun juga sama. Nah, rumus-rumus luas permukaan dan volume tabung. Untuk rumus luas permukaan tabung, rumusnya adalah 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah T. Kalau untuk rumus luas selimutnya adalah 2 kali Pi kali R kali T. Volumenya atau rumus volume tabung yaitu P kali jari-jari pangkat 2 kali R pangkat 2 kali T. Dengan keterangan P-nya itu boleh 22/7 atau 3,14. R-nya itu berarti jari-jari alas dan T-nya itu berarti tinggi tabung. Nah, terakhir yaitu materi mengenai bola. Nah, bola ini gambar seperti ini ya. Bentuknya ya seperti bola. Gitu. Membulat. Tuh. Kita lihat ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, dia tidak memiliki rusuk dan tidak mempunyai titik sudut. Nah, yang kedua, setiap titik pada bidang lengkung mempunyai jarak yang sama ke pusat bola. Artinya, pusat bola kan ada di tengah-tengah nih.
ditarik kemanapun itu panjangnya selalu sama. Jadi dia enggak peang. Kalau bolanya berbentuknya peang, berarti dia tidak dikatakan sebagai bangun berbentuk bola. Jadi kita nggak bisa pakai rumus bola gitu. Oke, berikutnya rumus untuk luas permukaan dan volume bola. Luas permukaan rumusnya adalah 4 kali Pi kali R pangkat 2. Sementara untuk rumus volume bola, rumusnya adalah 4/3 kali Pi kali R pangkat 3 dengan keterangan Pi-nya itu 22/7 atau 3,14 dan R-nya itu adalah jari-jari. Nah, cukup sekian materi untuk bangun ruang, pengenalan di bagian awal. Jangan lupa kamu catat semua materi ini. Sampai ketemu lagi. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.